Salam, jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang belajar memahami babak tengah bagian ketiga. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan catur saya yang selalu mendukung, yaitu Bapak Engcian, salah satu pimpinan cabang daripada sebuah asuransi, Bapak Mayor Marinir Joko Susilo, yang bertugas pada Satuan Puslatur Marinir 8, Teluk Ratai, Lampung, dan beliau sekarang menjabat sebagai Paskops. Dan juga Profesor Egenius Laluur, yang mengajar pada salah satu perguruan di Tangerang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau. Kembali ke catur. Hari ini saya akan tampilkan partai Tigran Petrosian melawan Sorokin. Tema kali ini adalah ketika hitam mempunyai keunggulan di sayap menteri, dan putih berhasil melakukan serangan balik melalui pusat dan sayap raja. Baik, kita langsung menuju posisi diagram. Bila kita lihat, bisa dikatakan posisi saat ini cukup berimbang. Hitam mengancam pion yang berada di B2. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Di sini putih menjawab dengan A3 dan hitam menjawab dengan E6. Saya mundur satu langkah. Tentu saja hitam tidak melangkah menteri makan B2 karena putih akan menjawab dengan kuda A4, menteri C2, menteri makan C2, gajah makan C2, kuda C5, dan putih mempunyai kompensasi atas pengorbanan satu pion. Kembali kepada posisi partai. Setelah hitam melakukan dorongan E6, putih menjawab gajah D3, langkah cerdik. Pada umumnya, dalam posisi ini, tentu putih akan memelihara gajah yang berbeda dengan warna mayoritas pionnya. Dan di sini, warna mayoritas pionnya adalah hitam. Tentu saja, bila kita berpegang kepada prinsip umum, putih seharusnya mempertahankan gajah yang berwarna putih. Namun, putih ingin melakukan perkembangan yang cepat untuk melakukan rokade dan menekan melalui dorongan B4, kuda A4, dan kuda C5. Dan juga untuk mengamankan petak yang berada di B1. Di sini hitam menjawab gajah makan D3, putih menjawab menteri makan D3, benteng C8. Di sini hitam seharusnya bermain normal saja dengan langkah gajah E7 dan melakukan langkah rokade. Namun jika dalam posisi ini hitam memilih menteri makan B2, maka putih akan menjawab dengan langkah rokade, menteri B6, benteng F B1 menguasai garis B, mengancam menteri sekaligus mengancam pion yang berada di B7,
Menteri A6, kuda B5, dan putih unggul. Kembali kepada posisi partai utama, setelah benteng C8, putih melakukan langkah rokade, kuda A5, langkah ini mendahului dorongan B4. Jika di sini putih melakukan dorongan B4, maka hitam akan menempatkan kudanya di C4. Namun jika saya mundur satu langkah, jika hitam melangkah menteri makan B2, maka putih akan menjawab benteng FB1, kuda B4, mencoba melakukan ancaman balik terhadap menteri putih. Namun di sini putih mempunyai langkah bagus dengan menteri B5 melakukan langkah skak, dan putih menang. Kembali kepada posisi utama, setelah kuda A5, tentu di sini kita dapat melihat bahwa hitam telah memfokuskan kekuatannya di sayap menteri. Tentu saja putih harus melakukan action di sayap yang berbeda atau di pusat. Dan partai berlangsung E4, langkah bagus, bertujuan membongkar pusat. D makan E4, kuda makan E4. Dan sekarang mulai terlihat bahwa putih mempunyai celah untuk memanfaatkan garis E yang terbuka. Kuda D5, gajah G3. Di sini putih melakukan penumpukan buah-buahnya di posisi sayap raja. Hitam melangkah menteri B3. Tentu saja ketika hitam melihat keunggulan di sayap menteri, hitam berusaha untuk menukarkan perwira beratnya agar dapat melakukan serangan di sayap menteri. Dan partai berlanjut, menteri D2. Putih menjawab dengan langkah pemahaman, yaitu menghindari penukaran menteri karena mempunyai peluang untuk menyerang di pusat dan di sayap raja. Partai berlangsung, kuda C4, hitam terus melakukan penekanan di sayap menteri. Menteri G5, H6, ide ini adalah untuk mengeluarkan benteng yang berada di H8. Partai berlanjut, Menteri G4, H5, kembali Menteri G5, benteng H6. Di sini putih melihat peluang hanya melalui jalur E dapat melakukan serangan balasan, dan di sini putih melangkah dengan langkah yang normatif, yaitu benteng A ke S1. Putih sengaja memindahkan benteng yang tidak begitu efektif berada di A1 untuk dipindahkan menuju arena pertempuran. Di sini
putih mempunyai rencana yaitu melakukan langkah menteri makan D5, dan bila E makan D5, putih akan melakukan serangan rangkaian mat dengan langkah skak double, kuda F6, lalu dilanjutkan benteng menuju E8, skak mat. Partai berlanjut, kuda makan B2. Tentu saja langkah ini bermaksud untuk menjaga kuda yang berada di D5 untuk mengantisipasi langkah rangkaian mat dari putih. Salah satu pemahaman yang harus kita ingat, ketika kita melakukan penyerangan, sebaiknya melakukan buka garis sebanyak-banyaknya, terutama di mana posisi raja lawan itu berada. Dan partai berlangsung, kuda F ke D2 untuk merencanakan membongkar dua garis, yaitu garis E dan garis F. Menteri B5, F4, dan di sini putih mulai berancang-ancang untuk melakukan pembukaan garis di garis F. Benteng G6, menteri makan H5, benteng H6 kembali, menteri F3, menteri D3, menteri F2. Kembali putih melakukan langkah prinsip pemahaman, yaitu menghindari penukaran menteri ketika sedang mengambil inisiatif penyerangan. Partai berlanjut, G6, F5, langkah bagus, membuat garis sebanyak-banyaknya. Dan ini disesuaikan di mana posisi raja lawan sedang berada. Partai berlanjut, G makan F5, menteri makan F5, menteri makan D4, melakukan langkah skak. Saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak menjawab dengan langkah E makan F5 karena putih sudah membuat langkah rangkaian untuk melakukan jaringan mat, yaitu dengan langkah kuda F6 melakukan double check, raja D8, benteng E8, dan terjadi langkah skak mat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah menteri D4 melakukan langkah skak, putih menjawab raja H1, hitam menjawab gajah E7. Di sini kembali saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah menteri G7 untuk menjaga petak F7, lagi-lagi putih akan melakukan langkah menteri makan D5 dan akan berlanjut seperti pada analisa sebelumnya, yaitu jika E makan D5, maka putih akan melakukan langkah skak double, kuda F6, raja D8,
benteng E8. Kembali terjadi posisi mat. Kembali kepada posisi utama. Setelah gajah E7, putih melangkah menteri makan F7, melakukan langkah skak. Raja D7, kuda F3, menteri H8, sekaligus menjaga baris 8. Namun di sini putih menyelesaikan partainya dengan langkah gajah E5, menteri H7, menteri makan H7, benteng makan H7, gajah makan B2, dan hitam kehilangan satu perwira. Di sini posisi hitam jelas kalah. Demikian partai menarik ini berakhir. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana hitam yang tadinya memiliki keunggulan penyerangan di sayap menteri, namun putih berhasil melakukan serangan balasan di pusat dan sayap raja. Semoga partai ini bermanfaat dan ada hal yang bisa kita pelajari bersama. Tetap semangat dan salam catur. Gens Unasumus.